Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Nabila dengan NIM 123101150 Prodi PGMI. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah dan Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini. Baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang lembaga pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah. Yang kedua, sejarah berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Dan yang ketiga, contoh lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Muhammadiyah. Bagaimana metode pembelajaran dan kurikulum yang ada di lembaga Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan Islam yang ada di Indonesia dan salah satu yang terbesar di negara ini. Nah, Muhammadiyah adalah nama gerakan Islam yang lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Pendiri Muhammadiyah adalah seorang kiai yang dikenal dengan alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sebelumnya atau nama kecilnya bernama Muhammad Darwisi. Muhammadiyah menganjurkan dibukanya keran ijtihad sebagai bentuk penyesuaian detail hukum Islam dengan perkembangan zaman dengan ideologi mengedepankan Pancasila di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan antitesis dari pemikiran kebanyakan muslim di masa kolonial yang mencukupkan diri dengan ijtihad ulama 4 mazhab dan menutup diri dari kemungkinan pembaruan ijtihad. Nah, Muhammadiyah memainkan peran penting dalam perluasan doktrin teologi Salafi di Indonesia. Salafiyah merupakan gerakan reformasi di dalam Islam Sunni. Sejak didirikan, Muhammadiyah ini telah mengadopsi platform reformis yang memadukan pendidikan agama dan pendidikan modern, terutama sebagai cara untuk mempromosikan mobilitas muslim ke atas menuju komunitas modern dan untuk memulihkan Islam Indonesia dari praktis sinkretis lokal. Muhammadiyah ini masih terus mendukung budaya lokal dan mempromosikan toleransi beragama di Indonesia. Meskipun para pemimpin dan anggota Muhammadiyah sering terlibat aktif dalam membentuk politik di Indonesia, namun bukanlah sebuah partai politik. Muhammadiyah lebih mengabdikan dirinya untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Paham Muhammadiyah mulai tumbuh di Sumatera Barat pada tanggal 29 Mei 1925, yaitu di daerah Mininjau, Sungai Batam. Paham ini diperkasai oleh Syekh Abdul Karim Amrullah atau lebih populer dengan nama Haji Rasul dan Injektir ketika dirinya melihat pesatnya perkembangan Muhammadiyah di Pekalongan. Pada tahun yang sama, para muridnya ini juga ikut menyebarkan organisasi ini ke seluruh Sumatera Barat. Nah, adapun organisasi lokal lain yang memiliki kesamaan paham dan tujuan dengan Muhammadiyah sebenarnya sudah ada di Sumatera Barat, yaitu Sendi Aman Tiang Selamat. Nah, Muhammad Rasul pada masa mudanya ini lebih dikenal dengan sebutan Haji Rasul. Setelah beliau menunaikan ibadah haji, beliau mengganti namanya dengan Abdul Karim, lalu melekat pada namanya gelar Tuanku. Nah, lengkaplah nama beliau menjadi Tuanku Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Haji Rasul lahir pada hari Ahad 17 Safar 1296 Hijriah atau 10 Februari 1879 di Kepala Kebun Betung, Panjang, Nagari, Sungai Batang, Maninjau, Minangkabau, Lubuk Agam, Sumatera Barat. Nah, dia adalah putra seorang ulama berpengaruh Nagari, Sungai Batang yang bernama Syekh Muhammad Abdullah yang bergelar Tuanku Kisai. Selain Haji Rasul, Sultan Mansur, yaitu menantunya Haji Rasul, turut berjasa membesari nama Muhammadiyah di Sumatera Barat. Nah, Sultan Mansur ini diangkat dan dipercaya untuk memimpin Muhammadiyah yang mulai berkembang di Sumatera Barat, karena dirinya dirasa memiliki kemampuan memimpin yang baik sebagai pengurus Muhammadiyah di Pekalongan. Bersama dengan mertuanya, Sultan Mansur ini mengubah cara pikir masyarakat tentang hakikat perjuangan menegakkan agama Islam. Nah, Haji Rasul ini mengawali gagasan pembaruannya menyebarkan paham Muhammadiyah dengan tindakan nyata secara kolektif dan terorganisir berdasarkan konteks pemahaman teologi surat Al-Ma'un.
Di sisi lain, gagasan pembaruan Islam yang ditawarkan oleh Haji Rasul pada dasarnya ini dititik beratkan pada penyelenggaraan agama melalui etika. Ini guna memperbaiki moral atau akhlak umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Artinya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tindakan tersebut walaupun pada saat ini terlihat sangat kecil, artinya namun memperlihatkan kesadaran Haji Rasul tentang perlunya membuang kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak baik dan tidak sesuai dengan Islam. Nah, Muhammadiyah meninjau yang dibentuk oleh Haji Rasul secara organisatoris memang menjadi yang pertama di Sumatera Barat. Namun, cabang Muhammadiyah pertama di Sumatera Barat yang mendapatkan pengesahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah ini di Yogyakarta adalah Muhammadiyah cabang Padang Panjang. Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah di Padang Panjang sejak awal pembentukannya telah terorganisir dengan jelas. Bahkan pertumbuhan jumlah pengikutnya ini lebih pesat dibanding dengan Muhammadiyah yang berada di Maninjau. Nah, selain itu, Muhammadiyah Padang Panjang yang dibentuk di Rumah Haji Rasul, tepatnya di Gatangan, juga telah memiliki salah satu amal usaha baik berupa sekolah, panti asuhan, atau klinik, yang mana sebagai syarat mutlak yang dapat disahkan cabang Muhammadiyah, yaitu Hollets in Leipzig School atau Hizmet the Quran yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1927. Pengesahan itu diperoleh berkat perjuangan dari Buya Salah, Yusuf Angkoto, dan Datuk Sati. Muhammadiyah Padang Panjang sendiri ini secara resmi berdiri pada tanggal 2 Juni 1926 yang diawali dari hasil rapat umum masyarakat yang mendukung berdirinya Muhammadiyah di Rumah Haji Rasul. Muhammadiyah semakin memantapkan organisasinya di Sumatera Barat dengan mendirikan beberapa ortom atau organisasi otonom yang berada di bawahnya, yaitu Asia, Hizbul Watan, Majelis Pengajaran dan Pendidikan, dan penolongan kesetaraan umat. Setelah mendirikan bagian-bagian organisasi, Muhammadiyah lantas melebarkan sayapnya dengan membuka cabang dan ranting. Ranting yang didirikan pertama kali adalah Kenegaraan Bunga Tanjung, yang kemudian disusul oleh Batipu Buru hingga Batipu Koto. Muhammadiyah mulai giat melakukan pembaruan keagamaan di Sumatera Barat, yang pada saat itu didominasi oleh tarekat melalui penyebab paham reformasi. Pembaruan Islam yang diusung oleh Muhammadiyah di Sumatera Barat ini memiliki perbedaan dengan pembaruan di Jawa. Gerakan pembaruan di Sumatera Barat ini terbentuk dengan adanya percobaan dan usaha-usaha terkoordinir melalui pendidikan dan tulisan. Pada masa-masa awal, pertumbuhan tradisi pemahaman Islam yang tumbuh dari budaya pesantren telah menjadi akar budaya masyarakat Sumatera Barat. Nah, pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman yang berada di balik otoritas penuh para ulama ini notabene juga mengembangkan tradisi yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari perilaku masyarakat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Sumatera Barat ini dihinggapi oleh konsentrasi atau kekolotan. Sebelum Muhammadiyah berdiri di Sumatera Barat, lembaga pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam hanyalah pondok atau surau yang tidak memenuhi tuntutan zaman. Nah, sistem pelajaran dilaksanakan secara tradisional tanpa kurikulum dan tanpa administrasi. Selain itu, penyelenggaraannya belum menggunakan meja, kursi, papan tulis, kapur, dan sebagainya. Mata pelajaran juga dititik beratkan pada Al-Quran dan para murid duduk bersih di hadapan guru. Sistem pendidikan Islam ini terkenal dengan halaqah melalui majelis pengajaran dan pendidikan. Muhammadiyah berusaha menyadarkan rakyat Sumatera Barat akan pentingnya pendidikan untuk memperbaiki nasib. Masalah pendidikan bukanlah masalah perorangan, melainkan masalah bersama umat manusia. Untuk meningkatkan kesadaran itu, Muhammadiyah ini memberikan pembinaan, bimbingan, dan pengajaran dalam setiap tabliknya atau penyampaian dakwah. Sekolah-sekolah awal Muhammadiyah ini di Sumatera Barat, pesona dan daya tariknya pendidikan yang begitu kuat telah menempatkannya sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah yang paling istimewa. Dengan tanpa mengurangi peran amal usaha lainnya, sektor pendidikan memang selalu mendapatkan tempat yang utama dalam benak warga Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah menghendaki terbentuknya Muslim yang bermoral tinggi dengan pemahaman ajaran Al-Quran dan Sunnah secara luas. Muslim yang memiliki individualitas bulat, seimbang antara perkembangan rohani maupun jasmani, antara iman dan akalnya, perasaan dan pikirannya, serta antara ilmu akhirat dan ilmu duniawi. Muslim yang memiliki sikap sosial positif dan selalu memajukan masyarakat.
Pada masa-masa awal terbentuknya Muhammadiyah di Sumatera Barat memang cenderung membangun sekolah umum tingkat dasar hingga menengah dengan tujuan memberikan pemerataan pendidikan bagi sebanyak-banyaknya penduduk pribumi. Muhammadiyah mulai melaksanakan pembaruan pendidikan di Sumatera Barat dengan mendirikan Hizmet the Quran pada tanggal 1 Juli 1927 yang dipimpin oleh Purwoto Atwijoyo. HIS juga dibentuk untuk memenuhi keinginan masyarakat pribumi yang ingin melanjutkan pelajaran sampai ke tingkat setinggi-tingginya. Menurut Nasution, Hizmet the Quran ini menjadi cikal bakal pendidikan sekolah-sekolah Muhammadiyah lain yang berada di Sumatera Barat. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1931, menyusul pendirian sekolah kader pemimpin yang diberikan nama Tabligh School yang dipimpin oleh Hamka. Selain mempelajari ilmu agama dan pengetahuan umum, sekolah ini juga mengajarkan jiwa Muhammadiyah atau ilmu kemuhammadiyahan. Nah, artinya di samping mencetak ilmuwan Muhammadiyah juga berusaha mencetak kader-kader Muhammadiyah yang tangguh dan handal. Nah, pendiri Tabligh School juga didorong oleh minat dan keinginan para siswa yang berasal dari sekolah Sumatera Thalib, Diniyah Putra, dan sekolah-sekolah kolonial yang ingin belajar khusus kemuhammadiyahan di bawah bimbingan langsung para pemimpin Muhammadiyah. Setahun berjalan, aktivitas sekolah ini terhenti karena tidak mendapatkan izin tertulis dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, pada tahun 1935, beberapa orang alumni Sumatera Thalib dan Diniyah Putra Padang Panjang menemui Hamka, seperti Abdullah Kamil dan Rashid Idris dari Sinaro Panjang. Nah, mereka meminta Hamka untuk mengaktifkan kembali Tabligh School. Nah, selanjutnya, salah satu keputusan yang dihasilkan dalam Kongres 3 Muhammadiyah yang ke-11 di Minangkabau tahun 1936 ini di Sungai Batam, meninjau adalah memutuskan Tabligh School dijadikan SMA atau sekolah menengah atas atau 3 tahun. Nah, hal inilah yang membuat Tabligh School diubah namanya menjadi Kulliyatul Mubalighin pada bulan Februari 1936 dan pimpinannya diserahkan kepada Yakub Rashid sebagai direktur dan Buya Datuk Sinaro sebagai wakilnya. Faktor perubahan nama ini disebabkan karena Muhammadiyah pada waktu itu belum memiliki sekolah yang setara dengan SMA. Para siswa lulusan dari Sumatera Thalib dan Diniyah Putra harus melanjutkan ke Norma School dan Islamic College yang berada di Padang. Sehubungan dengan keputusan dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-11 di Minangkabau tersebut, para murid-murid dari Madrasah Niswa atau Senawiyah Putri, pimpinan Johanuddin yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1929, dan Sanawiyah Putra, pimpinan Malik Ahmad yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1935, ini mendesak untuk dapat mendirikan SMA bagian putri. Nah, hal inilah yang menyebabkan didirikanlah Tabligh School Istri dengan pimpinan Malik Ahmad pada tanggal 15 Januari 1938 yang dalam perkembangannya berganti nama menjadi Kulliyatul Mubalighat pada tahun 1941. Nah, adapun mata pelajaran yang diberikan di Kulliyatul Mubalighat berkisar pada dakwah Islam, pengetahuan agama, bahasa Arab, pengetahuan umum, pengetahuan administrasi, dan pelajaran keputrian. Pada tahun 1951, Kulliyatul Mubalighat diubah namanya menjadi SGAA, Sekolah Guru Agama Atas, atau Mu'allimin Ulia. Sebelum mendirikan Kulliyatul Mubalighat, Muhammadiyah telah mendirikan sekolah khusus putri pada tahun 1932 yang dikelola oleh Asia dengan nama Madrasatun Niswa. Nah, sekolah ini setara dengan SMP, Sekolah Menengah Pertama, pada saat ini. Pada tahun 1950-an, Madrasatun Niswah diubah namanya menjadi Mu'allimin Muhammadiyah dengan lama studi 5 tahun. Nah, Muhammadiyah juga mendirikan Taman Kanak-kanak Asyatul Bustanul Atfal di Sumatera Barat pada tahun 1939. Nah, sekolah ini dipimpin oleh Encik Nurse dan didirikan dalam rangka menandingi Ford School yang didirikan oleh Gereja Katolik yang berada di sebelah TK Kauman. Froebel School adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak usia dini yang menggunakan kurikulum sekolah-sekolah umum seperti sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Salah satu metode pendidikan yang dituangkan Muhammadiyah dalam Froebel School adalah pemakaian peralatan sekolah, seperti papan tulis, bangku, kursi, dan sebagainya. Nah, adapun mata pelajaran umum yang diperkenalkan pertama kali di sekolah ini adalah
membaca, mengenal huruf, menulis huruf Latin, dan berhitung. Nah, materi pembelajaran tersebut disampaikan melalui nyanyian dan cerita yang diselangi dengan permainan di dalam maupun di luar ruangan. Nah, itulah sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah semenjak berdiri di Sumatera Barat. Sekolah-sekolah yang didirikan itu semuanya berada di Kompleks Perguruan Kulliyatul Mubalighин Kauman Padang Panjang. Sampai dengan kemerdekaan Indonesia, sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah ini terdiri dari dua jalur, yaitu jalur agama dan jalur umum. Nah, adapun jalur agama meliputi Ibtidaiyah atau SD, Sanawiyah atau SMP, dan Kulliyatul Mubalighин atau SMA. Sedangkan dengan jalur umum meliputi TK, SD, SMP, dan SMA. Semenjak didirikannya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dan Probable School, semakin lengkaplah jenjang sekolah di Padang Panjang. Sebuah hotel yang bertransformasi menjadi kantor Muhammadiyah dan Hizmet The Quran telah berkembang menjadi kompleks pendidikan dengan nama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kauman Padang Panjang dengan tingkatan sekolah yang paling lengkap di Sumatera Barat. Dalam beberapa berita maupun artikel, kompleks perguruan ini dijadikan referensi sekolah lanjutan bagi kader Muhammadiyah di seluruh wilayah Indonesia. Para alumninya memiliki peran yang menonjol baik menjadi mubalighin, pimpinan maupun guru. Selain amal ibadah di bidang agama dan sosial, Muhammadiyah berdiri di Sumatera Barat juga memiliki tujuan utama memajukan dan mengembirakan pendidikan di bidang pengajaran Islam. Tujuan ini direalisasikan dengan mandirian berbagai sekolah-sekolah Islam umum yang telah disebutkan di atas dengan menggunakan sistem klasikal berbentuk madrasah dan juga meniru sekolah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, sekolah-sekolah dengan orientasi keagamaan tersebut telah berhasil mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih maju dan tidak diimpit keterbelakangan. Sekolah-sekolah tersebut mendalami ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara bersamaan serta menjalankannya dengan sistem sekolah modern. Nah, hal ini bertujuan untuk membentuk kader Muhammadiyah yang mampu dalam hal ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Salah satu lembaga pendidikan yang di bawah naungan Muhammadiyah saat ini adalah Universitas Muhammadiyah atau UMY. Nah, metode pembelajarannya di UMY ini mencakup pendekatan berbasis kompetensi dan karakter dengan penerapan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Mereka juga menerapkan pendekatan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung dalam diskusi, praktek, dan proyek berbasis masalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.